20 Oktober 2004 adalah hari di mana SBY dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Sejak hari itu, tanggung jawab ada di pundak SBY. Pada tahun 2011, SBY meluncurkan Master Plan yang kemudian diberi nama MP3EI. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia melibatkan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ekonom, dan jajaran BUMN. Nampaknya SBY telah menepati janjinya, yang dibuktikan dengan banyaknya proyek ekonomi besar yang dibangun di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam lingkup MP3EI maupun di luar MP3EI. Karena prestasinya lah, SBY dikenal sebagai pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab. Baharudin Jusuf Habibie atau akrab disapa B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie menjabat Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. Pada tahun 1973, Habibie diminta Soeharto pulang ke Indonesia karena faktor keadaan dan situasi. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau balau, Habibie diangkat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soeharto. Adapun nilai nasionalisme yang ditunjukkan dan diimplementasikan oleh Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie dikenal sebagai salah satu tokoh yang berjasa di Indonesia. Presiden ketiga Republik Indonesia ini bahkan kerap kali dijadikan sebagai contoh seseorang yang sangat mencintai tanah airnya. Totalitas rasa cintanya terhadap Indonesia berkali-kali Bapak B.J. Habibie tunjukkan melalui sikapnya. Lantas, apa yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Salah satunya, menolak berbagai tawaran asing dan tetap kembali ke tanah air sebagai warga negara Indonesia, melakukan pengembangan industri hingga melahirkan sejumlah perusahaan negara demi memberikan sumbangsi berupa ilmu dan teknologi untuk Indonesia, termasuk mendirikan jembatan Marelang yang ada di kota Batam saat ini. Birokrasi tak tergantung kepada siapa yang menjadi pemimpin. Birokrasi mengabdi terus-menerus. Haji Anies Rashid Baswedan atau sering dikenal dengan Anies Baswedan. Beliau adalah seorang akademisi dan juga politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI saat ini. Beliau lahir pada 7 Mei 1960. Beliau memiliki etika publik yang baik, terbukti dari program-program yang beliau buat telah berjalan dengan baik. Beliau dengan jujur dalam memberikan informasi, terbuka, tulus, bertanggung jawab, dan bersikap hormat mencerminkan bahwa beliau adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki etika publik yang baik. Dan itulah sebenarnya pesan utama bahwa yang ditawarkan adalah kepemimpinan dan tugas pemimpin adalah berkomunikasi dengan semua kalangan. Tugas pemimpin bukan hanya berkomunikasi dengan sekelompok orang, tapi dengan semua. Dan artinya kalau berkomunikasi dengan semua, maka bahasa. Tri Risma hari ini adalah Menteri Sosial di era Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, beliau adalah Wali Kota Surabaya periode 2010-2020. Beliau adalah salah satu figur nasional yang menerapkan nilai dasar ASN, yaitu komitmen mutu. Hal itu dapat dilihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih sejak menjadi Wali Kota Surabaya hingga menjadi Menteri Sosial saat ini.
Salah satu contoh inovasi saat kepemimpinannya yaitu Kota Surabaya menjadi kota yang menggunakan e-government yang terhubung secara daring. Dengan begitu, maka pekerjaan pelayanan publik menjadi efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugasnya, beliau selalu berorientasi pada mutu pelayanan yang merupakan bentuk responsif sesuai kebutuhan masyarakat. Saat menjadi Menteri Sosial pun, beliau terus berinovasi, seperti meluncurkan program aplikasi e-performance untuk memantau kinerja ASN di Kementerian Sosial. Dan yang terbaru, yaitu beliau menggunakan satelit untuk melacak penerima bansos. Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, lahir pada tanggal 28 Oktober 1968. Beliau saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah yang menjabat sejak 23 Agustus 2013. Beliau dikenal dengan sikap anti korupsi beliau. Beliau pernah marah besar akibat memergoki praktek pungli di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang dinilai sebagai penyebab utama kerusakan jalur Pantura. Sebagai sosok yang menanamkan nilai dasar anti korupsi, beliau melakukan pendidikan anti korupsi sejak dini dengan mengajar siswa sekolah menengah atas di Cilacap, Jawa Tengah tentang pentingnya perilaku dan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda, termasuk mendatangani peraturan gubernur tentang implementasi pendidikan anti korupsi yang baru pertama kali ada di Indonesia. Selain itu, pada Hari Anti Korupsi Sedunia atau yang disingkat sebagai Hakordia, beliau juga menempelkan stiker-stiker anti korupsi di mobil-mobil milik Pemprov Jateng yang berbunyi, "Nek aku korupsi ora slamet." Stiker-stiker tersebut merupakan suatu semangat, doa, dan sebuah janji untuk tidak melakukan korupsi. Menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi menjadikan Provinsi Jawa Tengah menjadi juara umum penghargaan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Hakordia 2020 dengan meraih 4 penghargaan dalam pengelolaan laporan harta penyelenggaraan masyarakat atau yang disingkat sebagai AKP.